Baik, perkenalkan nama saya Hebronia Oetpa, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi semester 6, kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ke-8 MPS kualitatif, yaitu membahas mengenai buku data besar untuk penelitian kualitatif menurut Katie Amiel. Banyak wawasan yang muncul dari penelitian kualitatif berkenaan dengan data besar, dan khususnya, seperti yang ditujukan dalam buku ini, aplikasinya ke data besar dari ide-ide mapan tentang apa yang merupakan kualitas data sebenarnya mencerminkan apa yang banyak peneliti kuantitatif, khususnya ahli statistik medis dan sosial. Apalagi karena ukurannya kumpulan data adalah kebutuhan yang kuat untuk kuantitatif dan kualitatif peneliti untuk bekerja sama. Big data atau data besar adalah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur yang membanjiri bisnis sehari-hari. Namun bukan jumlah data yang penting, tetapi apa yang dilakukan organisasi dengan data itulah yang penting. Besar data untuk riset kualitatif mencakup segala hal yang berkaitan dengan peneliti data. Kecil perlu untuk tahu tentang data besar, dari potensi analitik besar data untuk tantangan metodologis dan etisnya. Data yang dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari sekarang dimediasi secara digital, disimpan dan dianalisis oleh situs web, perusahaan, institusi, dan pemerintah. Peneliti data besar, menurut Trottier, ia mengatakan bahwa terkadang para peneliti data besar membingkai analitik data sebagai sumber daya yang pada dasarnya belum dimanfaatkan dan tersedia untuk ditambang atau dipanen seperti minyak atau biji-bijian. Beer mengatakan data menjadi dianggap insidental, produk sampingan dari interaksi sosial seperti mengekstraksi molase dalam proses pemurnian gula. Wacana semacam itu membutuhkan sebuah evaluasi kritis karena big data atau data besar tidak ada dalam ruang hampa sosial. Pada waktu bersamaan juga, peneliti tidak perlu untuk merangkul asumsi epistemik yang besar atau bahkan tigis, lebih baik, terutama mengingat sebagian besar kategori yang dihasilkan dalam desain penelitian kualitatif tidak membutuhkan jutaan tweet, posting, atau potongan bukti lain untuk mencapai kejenuhan teoritis. Menariknya, peneliti data kualitatif besar telah menyarankan deskriptor yang dimodifikasi dari fitur data besar yang dapat menentukan kriteria tersebut, termasuk untuk peneliti kualitatif. Yang pertama itu A. Data tekstual atau visual volume tinggi. B. Data sangat kompleks yang melibatkan banyak titik triangulasi. Atau C. Analisis data kompleks. Berikutnya, Silverman menyebut tentang tatapan etnografer, tatapan yang menuntut dua hal. Yang pertama itu mampu menemukan fitur-fitur biasa dari situasi luar biasa yang dapat untuk mengidentifikasi apa yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Data kualitatif yang besar dapat dibedakan dari segi apakah kumpulan data besar dibuat, yaitu dihasilkan dari peserta untuk tujuan penelitian atau ditemukan. Data yang ditemukan termasuk data yang sudah ada, data organisasi atau administrasi, analisis pembelajaran, situs web, dashboard, data media sosial, data ponsel, dan sebagainya. Kumpulan data besar kualitatif yang ditemukan sering menemui beberapa hal dan masalah yang sama. Sebagai peneliti kuantitatif yang menggunakan data yang digunakan kembali, banyak peneliti kualitatif memiliki preferensi untuk data tersebut
dibuat atau dihasilkan untuk tujuan penelitian, ada juga yang lebih besar, penekanan pada pemahaman tentang kondisi data, diproduksi dan dikonsumsi, dan bagaimana dan mengapa peserta memulai merenungkan, menegosiasikan, menghapus, dan mengatur interaksi yang diamati. Demikian presentasi saya. Terima kasih.